Shalom, bersama saya Pastor Adi Bengkyuk. Saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita, dan saya percaya melalui sharing kali ini kita semua akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya angkat pada kesempatan ini adalah mentalitas pengikut Kristus. Ada seorang raja yang bernama Alexander the Great. Dia adalah Raja Makedonia. Pada usia yang ke-13 tahun, dia sudah punya keinginan yang kuat untuk menjadi seorang prajurit. Dan saudara, karena keinginan yang kuat membuat dia terus belajar, sehingga pada usia yang ke-18 tahun, dia sudah memenangkan pertempuran yang pertamanya. Dan saudara, sebagai Raja Makedonia, dia memiliki pasukan yang berjumlah 15.000 orang. Dan dengan pasukan itu dia menginvasi dan menaklukkan mulai dari daerah Persia, Asia Kecil yang sekarang kita kenal sebagai Turki, sampai ke Eropa dan juga berakhir di Mesir. Dan saudara, selama 15 tahun dia melakukan peperangan melawan kerajaan-kerajaan. Tidak pernah dia dikalahkan. Dia selalu mengalami kemenangan. Namun pada usia yang ke-32 tahun dia meninggal dunia. Hal apa yang dapat kita ambil dari Alexander the Great ini? Yaitu mentalitas seorang penakluk. Dia menaklukkan banyak kerajaan. Dia menaklukkan banyak kota. Dan saudara, kehidupannya menjadi inspirasi bagi para pemimpin sesudahnya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mentalitas pengikut Kristus ini yang Yesus ingin kita miliki bersama-sama. Kita sebagai anak Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, bukan sekedar percaya, tetapi kita diminta Tuhan untuk menjadi pengikutnya. Banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus, namun di antaranya tidak menjadi pengikut yang sejati. Nah, untuk itu saudaraku, apa yang Yesus inginkan kita miliki supaya kita memiliki kehidupan mentalitas pengikut Kristus yang sejati. Nah, saudaraku yang kekasih, ada satu kisah di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya tidak akan membaca seluruh bahagian firman Tuhan ini, tapi saya membaca ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Sesudah kebangkitan Yesus dari antara orang mati, ia menampakkan diri kepada murid-murid, dan salah satunya adalah Petrus. Dan saudara, ketika ia berjumpa dengan Petrus di Danau Tiberias, dia kemudian melakukan percakapan secara pribadi dengan Simon Petrus. Dia bertanya kepada Simon Petrus sebanyak 3 kali. Dan firman Tuhan berkata seperti ini, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Pertanyaan ini diulang hingga 3 kali. Saudara, apa maksud Yesus menanyakan hal ini kepada Simon Petrus? Yaitu Yesus ingin agar Simon paham bahwa hubungan dengan Yesus adalah yang paling utama dari segala-galanya. Yesus berkata, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dari perkataan Yesus ini ada satu kebenaran yang luar biasa yang Yesus ingin sampaikan, bukan saja kepada Simon, tetapi kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Kalau kita mau menjadi pengikutnya, maka hal pertama yang harus kita lakukan dalam hidup kita, sehingga itu menjadi mentalitas kita, yaitu menjadikan Yesus sebagai yang utama di dalam hidup kita.
ini berbicara soal hubungan dengan Yesus harus menjadi nomor satu di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, Yesus telah menunjukkan teladan buat murid-muridnya. Kalau kita ikuti kehidupan Yesus, Yesus selalu memprioritaskan hubungan dengan Bapanya. Alkitab mengatakan pagi-pagi benar ia telah bangun untuk berdoa. Dan pada bahagian firman Tuhan yang lain di situ dikatakan bahwa Yesus sesudah dia melakukan pelayanan, dia mengasingkan dirinya, dia memisahkan dirinya dari murid-muridnya, dari orang-orang percaya yang mengikut dia untuk berdoa. Dan pada hari-hari terakhir sebelum dia disalibkan, dia berada di Taman Getsemani dan di sana dia berdoa. Dan ketika dia selesai berdoa, dia berjumpa dengan murid-muridnya dan dia mendapati mereka sedang tidur. Dia berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Apa yang ingin Yesus sampaikan dari kisah hidupnya? Dia ingin agar kita memahami bahwa hubungan dengan Tuhan itu jauh lebih penting dari apapun yang saat ini kita miliki dan yang saat ini kita lakukan. Yesus sebagai Tuhan, bahkan sebagai guru, dia telah menunjukkan teladan kepada kita semua bahwa dia walaupun sebagai anak Allah, sebagai Tuhan, tetapi dia tetap memilih untuk membangun hubungan dengan Bapanya. Di dalam doa, dia menunjukkan bahwa prioritas pertamanya adalah hubungan dengan Bapanya. Sebagai pengikut Kristus, hari ini sebagai hamba Allah, saya ingin agar kita paham hal ini. Mari jadikan Yesus sebagai yang utama. Mari kita membangun hubungan dengan Dia melalui jam-jam doa kita, melalui pujian dan penyembahan kita. Kita memiliki waktu yang berkualitas sebelum kita beraktivitas, bahkan sesudah kita beraktivitas. Kita harus memiliki kesempatan untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Sebab saya percaya ketika kita punya hubungan yang berkualitas dengan Tuhan, maka hidup kita, hidup rohani kita, bahkan apa yang kita lakukan dalam hidup ini juga akan berkualitas. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus menanyakan hal itu dan Simon menjawabnya sebanyak 3 kali juga, lalu Yesus memberi sebuah perintah. Apa perintah yang Yesus sampaikan kepada Simon? Yaitu, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaannya 3 kali dan Simon menjawab 3 kali, dan Yesus memberi perintah 3 kali juga, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Arti dari perintah ini yaitu Yesus menginginkan Simon untuk melayani dia dengan melayani jiwa-jiwa yang dipercayakan kepadanya, yang dikatakan Alkitab sebagai domba-domba. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mentalitas yang kedua sebagai pengikut Kristus yaitu kita diminta untuk melayani. Yesus pernah berkata bahwa ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan pada bahagian Alkitab yang lain dikatakan bahwa Yesus berkeliling kota dan desa untuk memberitakan Injil, melenyapkan segala kelemahan, menyembuhkan yang sakit, dan membuat tanda-tanda mujizat. Yesus dalam hidupnya selama 3,5 tahun pelayanannya, dia telah melayani manusia. Dia melayani kebutuhan manusia. Dia telah memberikan teladan buat saya dan saudara untuk kita benar-benar memiliki sebuah mentalitas sebagai seorang pelayan. Saudaraku yang kekasih, banyak kali orang membuat banyak alasan untuk tidak melayani Tuhan. Dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki kapasitas, dia tidak memiliki kemampuan. Ada juga yang telah
tertuduh dengan masa lalunya, latar belakangnya yang buruk. Dia mengatakan bahwa saya tidak layak melayani Tuhan. Saya orang yang berdosa. Bahkan juga ada yang dengan alasan kesibukan dan juga dengan banyak alasan lain mereka tidak melayani Tuhan. Saudaraku, apapun latar belakang saudara, apapun kesibukan saudara hari ini, dan mungkin hari ini saudara menyadari bahwa saudara tidak punya kapasitas. Semua itu alasan yang saudara buat hanya membatasi saudara untuk tidak melayani Tuhan. Padahal kalau saudara mengerti akan apa yang Yesus sudah teladankan bagi kita, yaitu Dia memiliki hati yang rela untuk melayani. Itu sebabnya, saudaraku yang kekasih, mari kita sebagai pengikut Tuhan, apa yang Yesus sudah lakukan, mari kita sebagai pengikut, kita ikuti apa yang Ia lakukan. Kita pakai waktu yang ada untuk melayani Dia. Melayani adalah satu kesempatan, satu kehormatan yang Raja di atas segala raja berikan bagi kita. Saudaraku, pelayanan itu adalah sebuah penghormatan di mana Tuhan menghargai saya dan saudara untuk dapat melayani Dia dan melayani bersama-sama dengan Dia. Jangan biarkan hidup saudara diisi dengan hal-hal yang sia-sia. Saya mau berkata kepada kita hari ini, tidak penting berapa lama kita hidup, tetapi yang terpenting ialah bagaimana kita menggunakan waktu kita, hidup kita dengan sebaik-baiknya. Sebab satu kali waktu akan ada tuntutan dari Tuhan, di mana Tuhan meminta pertanggungjawaban dari kita terhadap apa yang sudah kita buat selama kita hidup, terhadap apa yang Tuhan berikan buat kita selama kita hidup di dunia ini. Oleh sebab itu saudaraku, ambil kesempatan ini, ambil kepercayaan ini untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu saudara bisa lakukan di mana saja. Di rumah saudara, di kantor, di sekolah, di kampus, di gereja, di komunitas saudara. Ketika saudara melakukan sesuatu untuk Tuhan, saudara sudah melayani Tuhan. Biarlah kedua hal ini yang dapat saya sampaikan menjadi berkat buat kita. Mari kita miliki mentalitas pengikut Kristus. Apa yang Kristus pikirkan, apa yang Kristus kerjakan, itu yang kita pikirkan, itu yang kita kerjakan. Di mana ketika Dia membangun hubungan dengan Bapanya, maka kita juga memprioritaskan hubungan dengan Dia sebagai prioritas yang utama dari prioritas-prioritas yang lain. Dan kemudian ketika Yesus melayani, maka kita juga sebagai pengikutnya, kita harus melayani Dia. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan ini menjadi berkat buat kita. Tuhan memberkati.